Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Immanuel Education. Pada video kali ini, kita akan membahas metode matematika untuk fisika. Nah, sekarang kita akan bahas kalkulusnya. Sekarang kita akan mulai dari, kita skip aja dulu limit ya, karena sebenarnya materi limit itu sebenarnya lumayan ya, lumayan penting, namun saya rasa itu masih mungkin limit di fisika itu sangat jarang digunakan. Karena di fisika itu lebih sering menggunakan namanya limit versi khusus gitu. Ada limit versi khusus yang namanya adalah diferensial. Jadi kita skip aja dulu limit ya. Nanti ya teman-teman mungkin bisa pelajari di buku sekolah aja itu limit. Sekarang kita bahas ke diferensial. Ini materi paling dasar di kalkulus fisika. Diferensial gitu. Nah, di diferensial itu caranya awal mulanya itu gini. Kita tahu kan yang namanya kemiringan garis atau gradien di sini ya. Misalnya ada grafik YX ini. Nah, misalkan garis lurus seperti ini. Ya. Cara menentukan gradiennya kan gampang ya. Kita cuma menentukan nilai ini misalkan ini titik X. Ini titik X plus delta X. Maka panjang yang ini delta X. Nah, kemudian misalkan ini titik Y, lalu ini naik. Ini titik Y plus delta Y. Maka ini otomatis tingginya adalah delta Y. Maka, gradien atau kemiringan garis yang dinyatakan dengan M ini itu sama dengan delta Y per delta X. Gampang kan ya kalau garis lurus. Ini khusus garis lurus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ternyata garisnya itu nggak gitu? Sekarang bagaimana kalau gini? Gimana coba? Susah kan ya? Kalau seandainya ya kita buat lebih mudah sedikit. Nah, gini aja deh. Gitu. Ini kan kalau kita lihat kemiringan setiap garisnya kan berbeda kan ya, setiap titik maksudnya. Ini lama-lama dia makin X-nya besar, dia makin curam kemiringannya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah di sini M tidak akan sama dengan delta Y per delta X. Kenapa seperti itu? Kita perlu pahami bahwa di setiap titik kecuramannya tidak sama. Kemiringan grafiknya tidak sama. Kemiringan garisnya nggak sama. Karena semakin X besar, Y-nya juga akan semakin besar, jauh lebih besar gitu. Artinya kemiringannya akan semakin curam karena delta Y akan semakin jauh lebih besar dari delta X. Caranya bagaimana? Ada caranya. Misalkan kita zoom ya. Ini kita zoom. Nah, ini kan ada seperti ini nih. Kayak gini titik ini. Ini kayak garis lurus kan ya. Maka ini kita bisa bilang ini misalkan ini panjangnya delta Y. Delta X gitu. Misalnya ini panjangnya delta X. Ini panjangnya delta Y. Maka kita bisa tahu, misalkan ini segmen 1 gitu. Segmen dari grafik garis kurvanya segmen 1 atau segmen I lah. Maka kita tahu bahwa di sini MSI itu sama kan delta Y per delta X. Gitu. Hanya masalahnya adalah bukan masalah sih. Namun kita tahu di sini delta X itu sangat kecil sekali, bukan? Nah, iya, gitu.
Maka dari itu kita buat seperti ini. Karena delta X sangat kecil, maka kita bisa bilang MSI atau MS gini aja. M segmen suatu garis, misalnya M segmen I gitu. Kita bisa buat seperti ini, berarti limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X. Nah, kalau mau kita lengkapkan, kita mau bikin ini biasanya kalian bakal ketemu di textbook, maka akan jadi seperti ini. Y plus delta Y dikurangi Y dari delta X. Atau kita tahu Y plus delta Y ini apa? Yaitu nilai fungsi dari X plus delta X. Dan Y adalah nilai fungsi dari X. Nah, untuk kasus ini, inilah yang namanya diferensial. Ini definisi matematika diferensial. Nah, akan tetapi ya justru kalau kita mau tulis persamanya seperti ini ya panjang kan ya. Karena daripada begitu, mungkin kita bisa pakai, daripada pakai prinsip limit, kita bisa langsung pakai prinsip ini aja. Tulis begini aja. Jadi M suatu titik yaitu dy dx. M suatu titik ya. Kemiringan dari kurva di setiap titik ya dy dx. Inilah diferensial. Ini menyatakan kemiringan diferensial itu. Ini menyatakan kemiringan atau bahkan tangen. Karena tangen itu sama saja dengan kemiringan ya. Gitu. Suatu grafik atau suatu kurva lebih tepatnya ya. Gitu. Nah, misalkan ya. Misal kita punya Y sama dengan AX pangkat N. Dimana A dan N suatu konstanta. Atau terserahlah. Namanya suatu bilangan. Dan X adalah variabel input Y. Penentu Y. Maka dy dx itu sama dengan pangkatnya kita turunkan ke depan, dikalikan dengan A, lalu kalikan dengan X. X yang kita pangkatkan dengan N, lalu N-nya dikurangi 1 gitu. Ini prinsip dasar, aturan dasar diferensial fungsi aljabar. Karena nanti ada yang berbeda di diferensial fungsi trigonometri, hiperbolik maupun trigonometri biasa. Gitu. Aljabar. Gitu. Oke. Nah, kita sudah sampai dulu di sini ya ke definisi basic dari diferensial itu sendiri. Saya sudah sampaikan persamaan dasarnya di sini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Kita akan mencoba mungkin memberikan bayangan kepada teman-teman sedikit mengenai diferensial ini. Karena mungkin kalau fisikanya mungkin teman-teman udah mulai sedikit paham, tapi kalau ininya belum ya. Nanti kita latihan soal sedikit di video berikutnya mungkin. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sampai jumpa ketemu di video berikutnya.